Jadi nanti ketika ada kebutuhan NICU, perinatologi atau nanti ICU, dia sudah bisa semua. Nah, fitur-fiturnya di sini yang pertama, dia kalau untuk perinatologi sudah bisa bubble CPAP juga. Dia bisa support bubble CPAP. Ini tambahannya. Lalu untuk dewasanya dia sudah ada support di sini mode HFNC. Seperti itu. Dia jadi bisa sebagai HFNC juga, sebagai ventilator, bisa juga sebagai bubble CPAP. Seperti itu. Untuk penggunaan pengoperasiannya, nah di sini untuk yang di atas ini layarnya, kontrolnya ada di atas semua nanti. Dia sudah touchscreen juga seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada port inspirasinya. Yang warna ini port inspirasinya, teman-teman. Nah, lalu di sini untuk port ekspirasinya. Nah, kalau di sini keterangannya ada juga sih, teman-teman. Inspirasi to pasien. Dia ada keterangannya inspirasi to pasien. Kalau untuk yang di sini keterangannya di sini ekspirasi from pasien. Seperti itu. Nah, di sini dia tidak memakai flow sensor. Flow sensornya di sini digunakan langsung Reus. Nah, flow sensor Reusnya dia ada di sini. Ini flow sensor Reus. Nah, nanti ini yang sering harus di maintenance. Nah, maintenance-nya dia hanya dibersihkan, direndam dengan alkohol 70% selama 15 sampai 20 menit. Gitu. Nah, ini nanti untuk kontrol volume tidalnya ada di sini. Kalau ininya kotor, tidak dibersihkan, nanti akan berpengaruh ke nilai volume tidalnya. Seperti itu. Mas, maaf, itu 20 menit di alkohol 70%. Direndam, iya dong. Selama itu? Iya. 15 sampai 20 menit. Berarti nggak dalam 20 menit alkohol? Enggak sih, Dok. Jadi alkohol cair 70% ditaruh di wadah mangkok. Nanti nebu itu bakal menimbulkan kerak di sini. Nah, itu gunanya buat ngerontokin itu sih, Dok. Gitu. Untuk alkohol aja ya? Iya, alkohol aja, jangan dimasukin ke CSSD. Ini juga nggak boleh masuk ke CSSD semua. Tuh, jadi kalau mau membersihkannya hanya dengan 70% aja, Dok. Alkohol dilap basah, disiram-siram aja seperti itu. Nanti tinggal nunggu kering aja. Takutnya kalau nanti masuk ini ke CSSD bocor. Karena sudah ada pengalaman kita rumah sakit ini dimasukkan ke CSSD, ininya yang bocor, Dok. Gitu. Nah, baiknya nanti ini jangan dimasukkan ke CSSD satu paket ini. Sama di sini ada membran PIP. Nah, membran PIP di sini juga dibersihkannya dengan alkohol swab atau dengan alkohol 70% dikasih ke tisu, tinggal dielap aja. Biasanya nanti di sini kotorannya, keraknya numpuk semua. Nah, yang perlu di maintenance, jadi satu flow sensor, satunya membran PIP. Seperti itu. Masangnya tinggal diratakan aja. Kalau sudah rata, tekan-tekan tengahnya. Sudah rata semua, baru pasang lagi. Nah, pemasangannya, jadi posisi yang ini masuk dulu. Maaf, yang ini. Posisi ini masuk dulu ke dalam, seperti ini. Baru tinggal dorong aja. Seperti itu. Kalau melepasnya juga tinggal di sini penguncinya, lock dan buka. Buka berarti ke sana, tekan ke sana sambil dipegang biar nggak jatuh. Gitu. Nah, pasang lagi ininya dulu. Baru seperti itu. Untuk flow sensor yang tadi kita kasih spare juga. Misalkan kebutuhannya urgent, flow sensornya kotor, tapi pasien sudah masuk ke ruangan, pakai aja spare partnya. Ini kan kita kasih spare part. Jadi satu flow sensor, satu membran PIP juga. Nanti ini disimpan aja di ruangan, sewaktu-waktu digunakan, jadi nggak susah nyarinya. Seperti itu. Membran PIP-nya. Lanjut. Sekarang kita mau menyalakan unitnya. Jadi usahakan gasnya sudah dua ini sudah terpasang. Jadi kalau yang warna kuning larinya ke sini, teman-teman, ke kompresor. Ini di belakang ada dua. Maaf. Di sini ada dua gas. Ya. Ya. Jadi di sini ventilator ada dua gas. Yang pertama oksigen, yang satu lagi udara tekan. Nah, yang udara tekan larinya nanti ke kompresor. Sini ke belakang. Ini ke kompresor. Seperti itu. Pasangnya, bukanya. Ya. Ini masangnya tinggal colok aja sampai bunyi. Sudah. Ini udara tekannya ke kompresor. Lalu yang hijaunya tetap oksigennya ke sentral. Nah, sini nanti dia. Atau ini kita pasangnya di sini. Nah, sini.
sudah, nyalakan dulu kompresornya. Kompresornya di sini, tombol powernya. Ya. Sekarang ke unitnya lagi, balik. Tombol powernya ada di belakang, kecil dulu. Tombol powernya jadi ada dua. Nah ini saklar pertamanya. Ini harus dikatasin, yang hitam. Nah bunyi bip panjang, balik lagi ke depan. Baru tombol power yang warna biru ini. Ini harus ditahan sampai bunyi bip sekali baru dilepas. Ini biar kita running dulu, biar tunggu loading. Sama untuk menu Z-nya ini disposable semua. Sekali pakai buang. Sekali pakai buang. Nah ini sirkuitnya kita buka dulu. Ini untuk chambernya nanti pasangnya di humidifier. Pasangnya tinggal ditekan aja yang putih, tahan pakai PV chambernya, dorong ke belakang. Nah nanti teman-teman di sini kalau untuk pengisian air untuk di chambernya pakai yang air aqua bides yang di apa seperti cairan infus 500 ml seperti itu. Jadi dia nanti sudah ngisi otomatis. Kalau kurang nanti dia minta, kalau memang di sini sudah airnya di garis ini, otomatis dia nutup sendiri. Jadi sudah auto refill. Ini nanti yang masuk ke apa? Cairan ya, aqua bides. Gitu. Nanti tinggal ditusuk aja, tinggal tambahin tiang infus seperti itu. Nanti dia turun sendiri. Ini untuk chambernya. Kita ke sirkuitnya. Sirkuitnya di sini ada dua bagian, saya nyebutnya. Yang ini kan ya ada earpiece-nya, yang satu yang selang pendek. Selang pendek di sini ada dua warna, biru sama putih. Jadi kalau biru dari inspirasi, kalau putih itu balik lagi ke ekspirasi. Dari inspirasi tarik ke chamber, lalu disambung lagi sama di inspirasi lagi warna biru seperti ini, lalu tinggal kita kembalikan ke ekspirasinya. Ini ekspirasi pasien, support ekspirasi seperti itu. Ada juga tambahan bakteri filternya, jangan lupa dipasang. Kita pasangnya di ekspirasi. Pasang di ekspirasi. Seperti ini. Gunanya nanti bakteri filter safety ke kitanya perawat sama untuk ngejaga si flow sensor biar nggak langsung kena kotorannya langsung sih gitu. Jadi ada filternya di depan seperti itu. Takutnya nanti kalau nggak ada ini flow sensornya jadi cepet kotor. Oke, ini sudah. Nah, sensor humidifiernya jangan lupa dipasang. Yang pertama ada sensor heater wire-nya, pemanasnya. Pasangnya ada di belakang sini. Ini pasang, cocokin, sesuaiin. Ya, tinggal disesuaiin posisinya. Seperti itu. Nah, jangan dipaksa dia karena kalau dia nggak masuk, dia bakal mentok. Tapi kalau memang sudah pas, dia langsung masuk. Seperti itu. Ya. Sensor temperatur probe-nya kita pasang juga. Di sini ada dua sensor temperatur probe-nya. Yang pertama pendek, dan ini pendeknya. Satu lagi yang panjang, maksudnya di ujung nanti. Ini ada dua. Kalau kita lihat, satu di sini, satu di sini. Nah,
Yang pendek dekat pangkal, pasangnya di pangkal juga di sini. Pasang di sini seperti itu. Ini satu lagi yang panjang kita pasang di inspirasi. Di sini bisa, di sini bisa. Yang penting di jalur inspirasi. Iya. Karena kenapa di inspirasi? Heater wire-nya ada di inspirasi. Nah, ini sensor heater wire-nya ada di dalam breathing-nya. Nah, sini ada yang tali lagi di dalam breathing. Nah, ini sensor heater wire-nya. Nah, pasangnya di sini bagusnya. Seperti itu. Nah, sudah. Ini ada tambahan elbow juga. Nanti kalau memang mau tambah panjang sebelum ke ETT, pasang dulu elbownya. Ini elbow, tinggal tarik aja. Nanti baru ke ETT pasir. Ini saya pakai pelang dulu. Ini simulasi parutan pasir. Sekarang semua sudah dipasang, kita balik lagi ke kalibrasi internal. Jadi ketika teman-teman di sini baru menyalakan unit, dia langsung disuruh kalibrasi inspirasi ekspirasi. Nah, caranya di sini dikasih tahu juga gambarnya. Jadi ini gambar inspirasi ketemu ekspirasi digabung dengan selang yang pendek. Nah, langsung aja ini selang yang pendek kita cabut dari chamber. Ini yang pendek. Ini ekspirasi keluarin dulu. Tarik dulu semua. Jadi digabung seperti ini. Kalau posisinya sudah seperti ini, baru kita tekan kalibrasi. Kalibrasinya sudah selesai yang pertama. Kalau sudah oke, lanjut oke. Tunggu beberapa saat, dia nanti pindah ke kalibrasi selanjutnya. Nah, sekarang kita disuruh kalibrasi sirkuitnya. Nah, ini kembalikan lagi ke semula. Ya, ini balik ke chamber. Lalu yang ekspirasi kita pasang kembali. Kondisinya di sini kita diperintahkan untuk open dulu di sini. Ini pemasangan sirkuitnya sudah seperti ini. Kita diminta open dulu, kalibrasi. Nanti 321 baru di close. Nah, ditahan untuk tahu nanti nilai cupliknya. Seperti itu. Kita ulangin. Cancel, ulangin lagi. Oke, tutup. Ketika disuruh close langsung kita tutup. Nah, ini ditahan sampai nanti hasilnya muncul. Nah, ini tingkat kebocorannya di paling bawah 2,8 seperti itu. Kalau buat nanti tahu nilai kebocorannya, nanti nilainya ada di paling bawah. Misalkan di segini masih tinggi, nah kita ulangin aja, cancel. Tadi cek kebocorannya, biasanya di sini kurang rapat seperti itu, atau ada tutup yang belum ditutup seperti ini tadi. Ini harus ditutup rapat juga. Sorry, maaf. Kita ceknya di sini. Start. Open. Close. Nah, cupliknya ada di nilainya ada di paling bawah seperti itu. Jadi yang dikalibrasi hanya dua, inspirasi ekspirasi sama cek kebocoran sirkuit.
Setiap alat ini pergantian sirkuit dok? Artinya ganti pasien. Ganti pasien. Ya. Jadi setiap mau pakai ya. Setiap mau pakai bagusnya. Seperti itu. Terus mas tadi sebelum lanjut ya Pak, tadi kan kalau nanti teman-teman. Nah, pilih di sini ada kalibrasi. Seperti itu. Nah, di sini kalibrasinya juga ada semua. Kalau yang INX yang pertama digabung itu ada di sini, INX keterangannya. Nah, kalau yang sirkuit check ada di paling pertama. Seperti itu. Jadi nggak perlu dimatiin lagi buat masuk ke mode yang tadi. Seperti itu. Iya, mode awal, Pak. Sebenarnya sama aja, itu mode di awal. Atau kalau memang situ sudah skip, balik aja ke kalibrasi ini. Gitu. Jadi nggak perlu dimatikan. Sudah lanjut. Lalu di sini kita baru setting pasien berat badan. Nah di sini penyetingan berat badannya, maaf di sini ada pasiennya, pasien baru atau pasien last. Maksudnya di sini ada pasien last, pasien paling terakhir. Ya pasien settingan paling terakhir. Di sini tipe pasiennya dewasa laki-laki, dewasa perempuan, pediatrik atau neonat. Seperti itu. Nah, maksudnya di sini ada pemilihan tipe gunanya ketika pasiennya neonat. Tapi teman-teman di sini masih kepilihnya dewasa. Berat badan di sini dia nggak bisa turun sampai 1 kilo nanti. Seperti itu. Nah, jadi nanti diusahakan pasiennya disesuaikan juga, entah dia dewasa, pediatrik atau neonat. Seperti itu. Nah, misalkan dewasa ya sudah berarti ke laki-laki atau perempuan sama aja. Tinggal nanti penyetingan berat badannya. Nah, berat badan di sini disettingnya dari posisi tinggi. Nah, posisi tinggi nanti ini diputar aja sampai teman-teman fokusnya ke berat badan. Contoh pasiennya kita kurang lebih 50 kilo. Ini diputar aja sampai dapat berat badan di 50 kilo. Seperti itu, iya. Nah, kalau sudah 50 kilo berarti sudah, minta kembali. Baru kita pilih modenya. Pilih mode ada di pojok kiri ini. Nah, ini masing-masing modenya. Yang pertama di sini ada volume control ventilasi. Nah, ini full kontrolnya. Mode volume. Nanti di sini ada banyak parameter. Nah, parameter ini kita dapetin dari mandat dokter nanti. Teman-teman tinggal terima arahan dari dokter, misalkan dokter mau pakai mode volume atau pressure, tinggal dicari di sini. Nah, nilai 400, nilai 12, nilai 1,4 di sini semuanya nanti diterima dari dokter. Teman-teman tinggal dapat arahan, tinggal dimasukin sesuai mandat dokter aja. Seperti itu. Ini volume ideal 400. Nah, yang paling diperhatikan di sini untuk penyetingan nilai IE rasio. Nah, cara menentukan nilai IE rasio, jadi teman-teman dapat mandat dari dokter misalkan RR-nya 14. Nah, RR di sini 14 kita ubah. 14 sudah. Nah, nilai IE rasio sekarang 1/3.2. Tapi dokter maunya 1/2. Cara merubahnya, pilih T inspirasi di sini. Ini kita putar sampai nilai di sini menunjukkan 1/2. Seperti itu. Nah, itu untuk ini mencari nilai IE rasio. Seperti itu. Nah, itu IE rasio. Yang lainnya tinggal mengikuti mandat dokter aja. Kayak di sini kan ada nilai PEP, PIP, misalkan dapat dari dokter 5. Lalu di sini ada nilai FiO2 fraksi vaksinnya nanti mau berapa persen. Mandat dokter misalkan 50. Seperti itu. Ini sudah. Ini mode yang full control. Jadi 100% masih dari alat. Nah, kalau teman-teman di sini mau merubah ke mode CMP-nya, di pojok di sini ada tulisan CMP tapi masih off. Kalau ini ditekan on, jadinya volume CMP. Seperti itu. Nah, jadi volume CMP bukan jadi volume assist control lagi. Seperti itu. Kalau mau volume control ya ini di off kan aja. Seperti itu. Iya, balik lagi. Misalkan contoh kita masih pakai volume control full, menjalankannya ada di sini lambang play, tinggal dipilih aja. Nah, ini sudah running. Gitu.
yang di bawah settingan yang kita berikan, hasil yang di pojok kanan ini dari pasien. Dari pasien. Ini yang dari pasien. Ini yang kita kasih. Nah, kalau mau ngelihat hasil full monitoringnya, tekan aja di sini, pilih salah satu, nanti muncul tabelnya. Muncul tabel, tinggal dilihat. Error kita kasih 14, di sini terjadi errornya masih 11, belum stabil gitu. Nah, kalau nanti settingan yang kita berikan sudah sama sesuai sama hasilnya, karena kan ini masih pakai Tesla. Nah, baru kalau sudah sesuai semua, baru kita bisa pindah ke pasien. Jadi gunanya kita tahu yang kondisi baik itu alatnya atau memang kondisi pasiennya memang sudah buruk. Gitu. Kalau tidak dites pakai Tesla, kita nggak tahu nanti. Kalau kita tes pakai Tesla seperti ini, settingan diberikan 400 segala macam, tapi di sini sudah sesuai. Nah, berarti kondisi alatnya baik. Nah, ketika dipakai ke pasien, settingan misalkan dikasih 400, tapi si pasien ini hanya nerima sekitar 200 atau memang menjadi tinggi di 800, berarti ada masalah dari pasiennya. Bisa juga pasiennya banyak slang atau memang nafasnya si pasien ini masih terengah-engah gitu, jadi belum tenang. Itu bisa juga indikasi settingan ini diberikan sama hasil pasien tidak sesuai, bisa juga seperti ini. Nah, misalkan di tengah jalan mau rubah settingan, tinggal dipilih aja di bawah sini, pilih salah satu, mau mana yang diubah. Misalkan target volume tidaknya mau naik, diputar pakai knob yang di sini. Misalnya naik di 500, atau RR-nya mau turun, boleh pilih di sini, tinggal diturunin sama teman-teman. Ini settingannya, ini hasilnya. Di sini juga udah include nebulizer. Nah, nebunya nanti dari sini, aktifinnya di sini ada tulisan nebu. Tekan sekali, nah dia nembak. Nah, nebunya nembak pada saat berbarengan sama inspirasi. Jadi inspirasi nebunya juga dikasih. Nah, untuk ini, nah nebunya ini kita kasih juga. Ini saya buka aja nggak apa ya? Nggak apa? Nebunya dibuka. Aksesoris nebunya dok boleh dibuka? Nanti dikasih lagi yang baru ya bu? Stoknya ada sih, stoknya ada dok. Dua. Iya. Dua sama ini. Dua dengan ini. Dua dengan ini. Iya, iya kata Bu Lili ya udah mas. Iya kata Bu Lili oke. Timbang dikeroyok. Timbang dikeroyok om. Ada di demo ya. Ada 25. Oh, kenal lah. Tapi nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk ke FSD dok. Iya. Nggak maksudnya boleh pakai cara CSD tapi nggak boleh masuk mesin sterilisasi. Iya, Ya. iya dok. Nanti kalah dia. Ya, soalnya kan dia bahannya plastik dok. Jadi dia nggak kuat panas. Iya, Mas. DTT yang D apa namanya satu lagi? Desinfektan tingkat tinggi. Apa namanya? Steranio. Jadi dia direndam aja pakai cairan CSSD biasanya dok. Seperti itu. Nah, ini yang jangan dibuang. Kalau ini kan banyak nih. Ya. Ini kan banyak, carinya mudah. Kalau ini ada sulit. Jadi ininya boleh disterilin dengan cara seperti itu tadi. Nanti teman-teman sama, ini isi obatnya tinggal dibuka, taruh di sini. Sudah. Tutup kembali. Pasang seperti ini. T-nya. Nah, tinggal dihubungkan ke jalur inspirasi. Ini saya stop dulu. Bisa di sini tergantung mau di mana. Seperti ini. Jadi seperti ini. Ini pasang ke sini. Ya. Kalau sudah seperti ini, siap untuk nebu. Jadi ventilatornya tetap jalan, nebunya tetap bisa dikasih. Tinggal tekan ini teman-teman. Tinggal tekan nebulizer.
waktunya berjalan, dia akan nembak. Jadi inspirasi nebunya juga dikasih. Jadi barengan pada saat inspirasi. Tapi harus di stop dulu mas kalau mau ngasih ini baru dipasangnya gitu. Kalau saya tadi biar enggak, kan ada angin terus tuh. Hmm. Nah biar di stop dulu sebentar, tapi langsung dipasang jangan lama. Iya. Ya takutnya maksudnya awalnya nggak ada terapi nebu, jadi Mm-mm. terapi nebu gitu. Iya betul. Bagusnya sih standby dulu sebentar, langsung pasang. Tapi kalau tidak memungkinkan di standby dulu, langsung aja. Ini dipasang dulu ke sini. Teman-teman udah siapin obatnya, tinggal copot, pasang langsung. Itu lebih cepet ya. Ya, takutnya kalau pasien-pasien tertentu kan emergensi nggak bisa lepas penti kan bahaya juga. Yang penting teman-teman connect-nya di inspirasi. Gitu aja. Ini di inspirasi, jalur inspirasi. Ya. Nah, sama si humidifier-nya jangan lupa dinyalain. Nah ini tinggal nyalain aja tombolnya di sebelah kanan warna hitam. Oke, nyala. Oh ini belum dicolok, maaf. Iya. Kalau misalkan pemasangan sensor ini tidak pas, teman-teman nanti di sini dikasih tahu juga. Di sini ada banyak lampu indikator. Nah, ini menandakan nanti alarm apa yang terjadi. Gitu. Contoh seperti ini saya cabut, nah, dia langsung bunyi inspirasi terwire seperti itu. Ya, jadi semua alarm yang di sini berhubungan sama sensor ini sama yang ini, dua sensor ini aja. Kalau yang ini berarti di sini ada heater wire seperti itu. Nah, berarti ini belum terpasang, saya pasang, nanti otomatis alarmnya hilang. Nanti untuk humidifier sama di sini cuman hanya ada pemilihan, maksudnya ada dua mode. Mode yang pertama gambarnya ETT. Gambar yang kedua di sini mode sungkup atau masking. Nah, bedanya kalau di ETT ini suhunya bisa stabil 36 sampai 37 derajat. Tapi kalau yang di mode masking dia stabilnya di 32 sampai 33 derajat. Seperti itu. Jadi nanti tinggal pemilihan aja. Kalau memang slamnya lagi banyak, boleh suhunya dinaikkan di posisi ETT seperti itu. Nanti tergantung kebutuhannya aja mau di suhu berapa. Tapi suhunya sudah gimana dok? Suhunya dinaikin di mana? Kalau ini mode perpindahan mode aja dok. Ini yang titik mode. Kalau untuk ngubahnya, nah ini harus dibuka dulu kalau terkunci. Iya betul pak. Sudah unlock. Kondisinya misalkan mau turun ke mode sungkup, tekan sekali mode, lampunya pindah ke bawah. Iya, suhunya sudah disetting otomatis jadi dok. Kalau misalkan mau naik ke ET, tekan lagi mode sampai lampunya pindah. Terus kunci lagi. Nah, ini tampilan suhu yang terjadi sekarang. Usahakan nanti jangan lupa diisi air juga ininya. Nah, kalau misalkan airnya belum diisi, takutnya nanti dia alarm temperatur high atau temperatur low. Ini untuk humidifier. Saya matikan aja takutnya nanti gosong ya. Iya. Tadi mau cobain sekalian. Kasih. Iya, kalau mau ada Apa ini airnya ya? boleh. Kreatifnya nggak ada di sini. Nggak ada. Di Cobain sekarang soalnya kan ini dia ngisi otomatis, Iya. ya kan? Betul. Jadi biar bisa tahu bekerja nggak nih. Nanti tiba-tiba udah di telepon Berapa sensor? 1 3 kali. 1 plafon. Biasanya yang Nggak usah. 500 gitu ya. Langsung Tapi kalau misalkan satu nggak 3 ada, kali. isi manual aja nggak apa-apa. Isi manual. Ada yang kecil, Di sini mah adanya 1000. 1000 ya yang gede. 1000 Adanya 1000 ke ada juga yang dok. sisaan 2,5 bisa cukup nggak ya? Bisa dok, nggak apa-apa dok. Mati. Nggak usah diambil aja di Iya, sini. sisa-sisa aja nggak apa-apa. Oh. Maaf, tadi kan ganti dari yang mas sama ET itu di lock lagi nggak? Kan tadi di on Oh off. siap, itu nggak perlu. Oh nggak perlu Iya. sekali aja. otomatis sama. Nanti otomatis ya betul pak. Oh. Otomatis mengunci dia.
Cuman kalau memang mau kita ubah Baru. harus dibuka dulu gitu aja. Iya, akan lama fungsinya ditahan sampai unlock. Lanjut. Di sini misalkan nebunya sudah selesai, tapi waktunya kan masih berjalan. Nah, kalau misalkan mau langsung diberhentiin manual, tekan lagi di sini. Nah, nebunya langsung berhenti. Jadi obatnya udah habis, tapi kan masih jalan terus. Kalau mau diberhentiin tinggal tekan aja. Nah, di sini juga bisa setting waktunya. Setting waktu nebu, pilih yang gambar gear. Nah, di sini ada nebu time. Ini diatur mau berapa menit. Otomatis. Iya, kalau misalkan 10 menit ya sudah 10 menit dia mati, Bu. Kalau yang ini tipenya Gimana, Pak? Kalau ini tipe mikrokom sama pneumatik bedanya. Kalau pneumatik itu untuk dewasa, Pak. Kalau mikrokom itu untuk nebu bayi. Tapi masih opsional. Belum include untuk nebu bayinya. Berarti kalau misalkan bayi kan kadang dosisnya kan nggak 1 pil habis tuh. Iya. Misalkan itu nggak usah dilepas nggak apa-apa ya. Misalkan pasiennya itu terapi 3 kali sehari gitu nebu, Iya, nggak apa-apa. biarin aja. Iya, tapi belum bisa bayi. Oh, Untuk bisa nebunya aja ya. Nebunya aja. Karena itu masih opsional. Oh. Karena kalau si nebu bayi pakai dewasa, resernya terlalu tinggi. Bahaya ke bayinya. Opsinya Jadi lewat ini sungkupnya aja kan Mas Fajar ya? Ya, Bu. Opsinya tinggal sungkupnya aja kan? Beda di sungkup. Bukan, Bu, beda di modul, ada lagi Oh, tambahannya. jadi Iya, ada modulnya. tambahan, oke. Iya, beda modulnya. Masih opsional makanya dia. Untuk yang Jadi intinya yang ini nggak bisa nebu ke nggak bisa ke nebu bayi. bayi nggak bisa, berarti dia Anak berat badan di atas 30 bisa, Bu. Di atas di 3 atas tahun. 30. Iya, 30. Anak 30. kecil berarti. Pediatriknya. Berat badan 30. Ya 30 mah udah gede Tapi lah. kalau option itu mau dipasang bisa kan? Bisa, Bu. Modulnya, tambah Iya. modul. Tinggal tambah ini, Iya. pasang modulnya kita. 30, Dok. 30. Terus selanjutnya di sebelah makin ini bisa. Ini. Nah, ini untuk armnya. Jangan. Oh, itu di sini. Ini nanti dia akan otomatis isi seperti itu, iya. Jadi maksudnya nanti kan ini ngalir terus. Yang biru ini pelampungnya dia. Kalau pelampungnya sudah terisi air di bawah, otomatis naik nanti pelampung buat nutup jalurnya dia. Jadi kurang dia ngisi sendiri. Iya, betul. Kalau dia kurang, otomatis pelampungnya turun. Gitu. Kalau penuh, pelampungnya naik, rapetin lagi. Fitur manual breath. Nah, manual breath kalau ditekan sekali, dia langsung ngasih inspirasi manual. Nah, kalau ditekan sekali, inspirasinya langsung nambah. Seperti itu. Nah, nambah. Lalu di sebelahnya ada O2 BOS. O2 BOS di sini kalau kita tekan selama nanti dalam 3 menit fraksi oksigen yang tadinya di 50% dia naik ke 100 selama 3 menit. Biasanya kalau mau ada tindakan suction biasanya dikasih dulu FiO2 100% baru disaksen seperti itu. Nah, ini untuk tombolnya buat 100% oksigen selama 3 menit. Kalau misalkan dalam waktu 3 menit udah selesai, nanti FiO2 di sini balik lagi ke settingan awal. Ya, tanpa harus mengubah ya. Gitu. Ini untuk O2 BOS. Di sebelahnya juga ada close suction, itu sama fungsinya. Jadi kalau kita tekan di sini, otomatis oksigennya naik ke 100%. Berarti kalau misalnya itu juga nggak apa-apa ya. Gimana? Kalau langsung close suction aja berarti nggak apa-apa. Bisa juga, tapi kondisinya di sini kan suctionnya tipenya seperti apa?
Kalau memang suctionnya close, dia langsung pencet ini tetap bisa. Tapi kalau memang suctionnya harus dibuka dulu kan, pakai yang ini aja, O2 bus. Ya, gitu. Ini ada open sama close suction sih. Kalau memang masih kondisinya mau suction dibuka dulu, bagusnya pakai yang O2 bus aja. Oh, yang di sininya maksudnya. Iya, jadi kan ada yang suction, dia mau suction tapi sudah langsung